pengenalan tokoh. Yang ini yang baju hijau itu namanya Hasta. Yang pegang tongkat itu namanya Raja Kasur. Yang itu namanya Mumut. Yang itu Mukmuk. Yang hijau itu yang Motu dan Mokus. Mumut itu apa? Yang ini? Semut. Iya, semut. Mukmuk. Nyamuk. Iya, yang ini? Motu itu apa? Kutu rambut. Iya, kalau yang Mokus? Tikus got. Monster tikus, ya. Tikus itu dia hidup di mana? Di sana doang. Sejak punya adik, Hasta dibuatkan kamar sendiri. Hasta sangat senang sekali, bukan hanya tidur, bermain, makan, dan minum pun di dalam kamar. Mama sering mengingatkan Hasta supaya tidak bermain, makan, dan minum di dalam kamar, tetapi Hasta tidak menghiraukannya. Tapi aku pernah makan Hasta di sini juga makan pakai piring, aku makan di kamar. Hasta juga malas membersihkan kamar. Pakai toples. Tubuh Hasta mulai gatal-gatal, tidurnya pun tidak nyenyak. Hasta sering terbangun di tengah malam karena gatal di seluruh tubuhnya. Sehingga suatu ketika Hasta takut tubuhnya seperti mengecil dan terus mengecil. Nah, itu adalah monster Mumut. apa? Mumut. Mumut kah? Apa namanya? Motu. Mumut. Nah, tiba-tiba Hasta semakin ketakutan melihat semut raksasa. Hasta segera berlari menyelamatkan diri. Dia bilang, "Apa itu?" Ini adalah Mumut. Ya. Berikut, Hasta bersembunyi di balik batu. Nafasnya masih tersengal, namun suara aneh mengganggu ketenangannya. Dia penasaran. Dilihatnya makhluk yang lebih menyeramkan, lalu ia kembali berlari menyelamatkan diri. Ini makhluk menyeramkan yang ada di sini nih, namanya apa tidak tahu, tapi dalam mimpinya dia melihat monster di dalam gua. Tapi itu kok dia kepala kayak itu manusia gas. Hasta bernapas lega setelah tiba di perkampungan, apalagi kedua makhluk itu tidak mengikutinya. Dia bingung, tidak tahu berada di mana. Rumah-rumah penduduk seperti bantal yang rusak, rumah itu juga tidak berpenghuni. Hasta hanya pasrah ketika kedua tentara menangkapnya. Hasta dibawa ke istana kerajaan. Dia dibawa ke istana kerajaan ini untuk diinterogasi karena dia sudah membuat kamarnya jadi kotor. Sehingga monster kasur marah. Sesampainya di gerbang istana, Hasta melihat penduduk yang aneh. Bentuknya seperti bantal ini. Tubuhnya dipenuhi bercak kemerahan. Tangannya sibuk menggaruk kulitnya. Tampaknya mereka juga gatal-gatal seperti Hasta. Raja Kasur meminta Hasta untuk bertanggung jawab, tapi dia menolak. Hasta tidak percaya ada negeri lain di dalam kamarnya. Ini karena ulahmu, kata Raja Kasur. Apa buktinya? Kata Hasta. Dia melawan sama Raja Kasur. Lalu Raja Kasur bilang bahwa malam harinya Raja Kasur mengajak Hasta ke atas menara. Lihatlah, kata Raja Kasur. Aku takut, kata Hasta. Raja Kasur menyebutkan satu persatu nama monster, Mumut, monster semut, Mukmuk, si nyamuk ganas, Motu, kutu yang menyeramkan. Ada satu lagi Mokus namanya. Mokus bertubuh paling besar. Dia menjadi pemimpin monster kasur. Ini, mana tadi itu? Mokus. Ini Mukmuk. Ini adalah Mukmuk. Ini Mumut. Ini Motu. Toh? Ini Motu, Mukmuk, dan ini Mumut. Keesokan harinya,
Hasta meninggalkan kerajaan. Sebelum pergi, Hasta membasahi tubuhnya dengan air pemberian Raja Kasur. Iya. Oh begitu? Kalau air itu dapat melindungi Hasta dari serangan monster. Lalu kalau bunyi monster bagaimana? Bunyi monster bagaimana? Mama, kenapa motor dia tangan begini? Iya tuh kan namanya kutu. Ups, di tengah Hasta melihat Moto, Hasta mengendap-endap agar Moto tidak melihatnya. Namun dia terjatuh, kakinya menginjak kotoran. Saat Hasta hendak berlari, Moto telah menggigitnya. Tapi kok dia muka begini, dia kaget gitu. Hasta melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian dia bertemu Muk-Muk. Hasta membiarkan Muk-Muk menggigit tubuhnya, lalu satu persatu Muk-Muk jatuh dan tak sadarkan diri. Rasakan Muk-Muk nakal, kata Hasta. Kini Hasta tak takut, dia berjalan dengan santai. Bahkan saat Mokus muncul, Hasta justru meledeknya. Hasta membiarkan Mokus yang hendak menggigitnya. Dia tertawa karena dia merasa dia sudah terlindungi dari Raja Kasur punya mantra. Hasta kaget, tubuhnya terasa melayang. Tiba-tiba Raja Kasur telah berdiri di sampingnya. Raja Kasur menyuruh Hasta untuk berlari. Jangan main-main, badanmu sudah kering. Mokus bisa memakanmu, larang Raja Kasur. Raja Kasur menyuruh penduduk menyelamatkan diri. Mereka berlari. Iya tuh. Mereka berlari menuju benteng kerajaan. Namun benteng tak sanggup menampung semuanya. Benteng bergetar seperti akan roboh. Ini bentengnya. Mereka semua dikejar sama monster. Penduduk panik, Raja Kasur tak bisa berbuat banyak. Jerit ketakutan terdengar dari segala penjuru. Anak-anak dan bayi pun menangis. Hasta teringat adiknya yang masih bayi. Hasta bertekad untuk mengusir Mokus. Hasta tahu caranya. Ia melompat dari atas benteng. Ini dia lompat dari atas benteng. Tapi kok tinggi? Iyalah, benteng tuh kan tinggi besar nak. Tertutup kayak pagar sekolah sana di depan. Hasta merintih kesakitan, tubuhnya membentur lantai kamar. Hasta segera menyalakan lampu kamar. Dilihatnya. Mama. Tapi kok Mama punya pagar sekolah begini? Dia punya tembok atasnya besi. Iya sama saja. Sudah sini. Dilihatnya tempat tidur yang berantakan, sampah berserakan di mana-mana. Hasta menjerit ketika kedua ekor tikus keluar dari kolong tempat tidurnya. Wah, mana monsternya? Monsternya mana? Ini monsternya. Monsternya mana nak? Wah. Astagfirullah. Jangan nak. Kini Hasta sadar dia harus menjaga kebersihan tempat tidur. Keesokan harinya, Hasta menjemur bantal dan kasur. Nah, jadi pembelajaran buat kita bahwa AA sama Ade tidak boleh makan di dalam kamar. Karena apa? Nanti monster kasur datang. Iya, karena monster kasur datang. Ade tidak boleh makan dan minum di kamar. Mana monsternya? Monsternya mana? Suara monster bagaimana? Suara monster? Mama lihat nih. Tadi si Gobe ini. Suara monster bagaimana? Suara monster? Oh, begitu. Kalau suara Dino bagaimana, Dino? Suara Dino bagaimana? Suara Dino bagaimana, nak? Jadi intinya kita tidak boleh kotor di dalam kamar. Kalau mau tidur berarti kita apa? Kamu cuci kaki, cuci tangan. Kalau mau tidur kita ngapain? Cuci kaki, cuci tangan. Habis dari sekolah itu
Masuk di kamar, nonton HP di kamar, tapi jangan kotor-kotor dulu. Harus lepas sepatu, lepas kaos kaki, lepas baju sekolah. Kita tidak boleh kotor-kotor pada saat masuk kamar, karena kamar itu suci, bersih tempatnya. Tapi itu tidak pernah masuk ke kamar kotor-kotor. Kalau mau tidur itu harus bersih, kaki dicuci, tangan dicuci pakai sabun, lalu cuci muka, ganti bajunya yang keringat-keringat, toh. Baru sikat gigi. Ini mandi sikat gigi. Nah, jadi kalau mau tidur Mama punya dalam-dalam tidak ada angka. Jadi kalau mau tidur harus cuci kaki, cuci tangan. Habis cuci kaki, cuci tangan, semua ganti baju, baru mau tidur kita harus apa? Kita ngapain dulu sebelum tidur? Kita ngapain? Ganti baju. Sudah ganti baju, sudah semuanya masuk kamar tidur. Sebelum tidur kita ngapain? Apa? Bersusu. Berdoa. Sudah berdoa belum? Belum lah, tadi kan mama baca buku cerita. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Adik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana nih? Bismika Allahumma ahya. Amin. Amin. Mama, nanti besok masuk. Masuk, Mama beli barang-barang nih, barang-barang sekolah, baju sekolah, sepatu, tas. Tasnya bagus nih. Oke. Dadah dulu jadinya, dadah. Dadah, bye-bye bilang. Bye-bye. Shoot.